Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamari, NPM 2021020355, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen Bapak Ervin Yoki Pradikta MHI. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kaedah-kaedah Hukum Islam. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar, landasan, atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: 1. Meniadakan kesempatan dan kesukaran. Contoh, orang yang sedang bepergian, sakit, dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. B. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. 2. Sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebasan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan yang belum diketahui, dan agar mempersalahkannya untuk sementara dibiarkan, dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaedah-kaedah hukum umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. 3. Bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu dasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat pada tinggi rendahnya suatu jabatan seorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah dalam hukum Islam. Kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Sayuti dalam Alkitab As-Sibah wa An-Nasair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh, atau general yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu: 1. Kaidah asasiyah. Segala suatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Kaidah gairu asasiyah. 2. Kaidah gairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena pada fuqaha sepakat akan keujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah gairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asibah wa An-Nasair, karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab
Al-Majallalatul Akamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zakra. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkan hukum dalam kaidah Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fikih. Al-Satibi mengatakan bahwa doktrin maqasid as-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam maqasid syariah. 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara kehormatan, 5. Memelihara harta kekayaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.